Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom saudaraku. Kyonghi. Selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakannya. Saya merayakan Imleknya di Bengkulu. Harusnya dibuat nuansa Imlek Pak Bu. Ada lampion, ada apa. Suasana berubah dari Natal, lalu sholat Imlek, nanti bulan 4, Paskah, bulan Agustus, kemerdekaan, baru suasana Natal. Jadi suasana mesti dapat ya. Nah saudaraku, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya sharekan firman Tuhan. Di tahun 2023 ini kita sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Kalau kita perhatikan saudaraku ya, dunia ini semakin gak karuan, semakin tidak menentu dan tidak pasti. Bapak Presiden Jokowi baru-baru ini mengatakan begini, dunia sedang memasuki masa kegentingan global. Kegentingan global berarti para pemimpin-pemimpin dunia, bangsa-bangsa, raja-raja di dunia ini sebenarnya sudah cemas. Mereka tidak bisa memprediksi lagi. Terjadi resesi ekonomi dunia, resesi global. Dan berimbas pada seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Resesi ekonomi. Yang membuat suku bunga bank itu pasti naik. Orang akan menjerit. Selama ini menggunakan fasilitas bank. Akan berteriak, bunganya akan tinggi. Daya beli akan begitu lemah. Perekonomian akan lesu. Sementara manusia butuh makan. Dan dampaknya akan terjadi krisis energi. Krisis pangan. Krisis BBM. Saudara, di dunia ini ketergantungan gas sama Rusia itu 70% gas dunia dikuasai sama Rusia. Kalau lagi ada perang dengan Ukraina, itu mengganggu. Inggris yang terkenal negara maju sedang bingung. BBM begitu mahal. Ngisi full tank mobil bisa 3 juta lebih. Kalau yang pertama plus atau yang turbo bisa 4 juta. Untuk minyak saja, belum untuk kepentingan yang lain. Dan bangsa-bangsa, negara-negara sudah banyak yang, Jokowi bilang begini, sekarang ini sudah ada 17 negara yang menjadi pasiennya IMF. Itu satu lembaga internasional keuangan yang suka minjemi uang untuk negara-negara yang butuh duit dipinjemi. Ini IMF. Nah, 17 negara ini sudah kolab. Jadi pasien. Dan 30 negara lagi antre untuk jadi pasien. Saya bisa bayangkan nanti, belum lagi cuaca ekstrim yang mengakibatkan ya, produktivitas akan turun, panen pun akan banyak yang gagal. Terjadi krisis pangan. Dunia akan dilanda seperti itu. Manusia akhirnya akan bertambah jahat.
persaingan bertambah sengit. Manusia akan semakin brutal. Alkitab mengatakan, karena kejahatan manusia semakin meningkat, maka kasih manusia itu jadi dingin. Manusia enggak mengasihi lagi. Jangankan perintah Tuhan mengasihi sesama. Sesama saudara seiman aja sepertinya tidak mampu lagi, enggak bisa lagi. Dan ini yang terjadi. Teman saya, hamba Tuhan, dia cerita, Pak, baru kami memasuki tahun 2023, udah disambut dengan masalah yang mengkagetkan. Dia punya perusahaan harus berurusan dengan hukum. Belum ini kena lagi sana masalah, kena lagi sana masalah. Harus dipanggil ke Depnaker, dipanggil ke kepolisian, urusan ini tenaga kerja. Yang lain cerita, kami ada masalah begini, banyak. Bisa bayangkan ya, inilah tahun 2023. Belum selesai pandemi, masih tersiok-siok kita akibat pandemi. Disambut dengan bencana. Gempa di Cianjur, gunung meletus terus, dan lain itu muter terus. Tapi percayalah, untuk yang tidak punya Tuhan, dia akan bingung. Tapi yang punya Tuhan yang namanya Yesus, ada penyertaan. Ada janji, ada pemeliharaannya. Dia berjanji, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Itu firman-Nya. Sekalipun langit dan bumi berguncang gancing, tapi firman Tuhan, janji Tuhan tetap amin, tetap benar, tetap berlaku bagi orang-orang yang percaya. Saya akan membacakan nats firman Tuhan dalam Mazmur pasal 23. Ayat 1 sampai dengan 6. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin. Tuhan itu menggambarkan dirinya seperti seorang gembala. Dan umat-umatnya digambarkan Tuhan seperti domba-domba. Dan dunia ini digambarkan seperti padang gurun yang gersang. Ada sedikit oase, tapi banyak fata morgana, hal-hal yang semu yang ada di dunia. Sedikit padang rumput di gurun. Tapi selebihnya adalah hamparan yang gersang. Itulah dunia yang sedang kita lewati. Semuanya hampa dan gersang. Orang kadang hormat pun gak tulus. Orang senyumnya pun gak tulus. Semua hampa dan gersang. Mereka mengasihi karena bukan faktornya ada
karena kaya, karena cantik, karena kamu sukses, saya mengasihi kamu. Bukan kasih karena walaupun kamu jatuh, walaupun kamu jelek, walaupun kamu miskin, aku tetap mengasihi kamu. Dan kasih itu nggak ada lagi, hilang. Banyak orang Kristen yang tersiok-siok hari ini. Saya dalam doa pengerjaan di Jambi saya bilang, saya ini sudah 35 tahun saya melayani Tuhan. Saya masuk ke daerah Sumatera Utara, saya terobos bersama dengan tim. Masuk di Siantar, saya berapa tahun saya tinggal di Siantar. Masuk di Pulau Samosir, saya kelilingi Pulau Samosir semuanya. Waktu itu masih banyak jembatan yang putus. Ke Pangururan, ke daerah Nainggolan, Onarunggu. Wah, masuk-masuk daerah seperti itu. Masuk dari Kabanjai ke Tanah Karo, ke Batu Karang. Masuk-masuk ke pelosok-pelosok. Orang yang masih parbego menyembah pohon, menyembah batu. Kita buat acara KKR di balai-balai. Sekeliling Lombok kami masukin. Masuk ke suku Bali yang ada di Lombok Barat. Kita jangkau orang-orang itu. Masuk ke Pekanbaru, ke Padang, kita sisir semuanya. Jambi kami masuk dari daerah Teran, dari Rimbo Bujang sampai ke daerah-daerah, semua perkebunan kita masukin. Tapi untuk bisa kayak gitu lagi, nggak bisa lagi saya. Saya itu kalau naik mobil 2 jam, lama kok nggak nyampe-nyampe. Secara fisik saya lelah. Saya pengen anak-anak muda meneruskan, ayo teruskan perjuangan ini. Fisikmu masih kuat, kamu masih bisa berteriak. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah begitu dekat. Ayo kita tuntaskan amat agung. Beritakan kabar baik, kabar keselamatan kepada segala makhluk. Kalau saya mau dibunuh, berkali-kali saya mau dibunuh di Jambi. Saya masuk di Palembang, buka Palembang. Waktu itu Pak Sabta masih jadi wakil saya. Palembang itu cabangnya Jambi. Saya buka Bangka lagi. Sungai Liat, Pangkal Pinang, Bake, Belinyo. Kita masuk semua. Orang yang nyembah berhala, kerasukan, segala macam. Kita lepaskan semuanya. Saya belum melihat mana anak-anak muda. Mana orang-orang yang punya roh yang menyala-nyala seperti itu. Saya lagi nunggu. Saya mau berikan mau serahkan estafet ini. Ayo lanjutkan perjuangan kami ini. Saudaraku, Tuhan gambarkan umat-umatnya seperti domba. Tapi ada kepercayaan lain, dia menggambarkan kalau agama kami Pak, itu diumpamakan seperti lebah. Kami itu seperti lebah. Kami kalau dibaiki itu baik Pak, kami mengeluarkan madu. Kalau kami diusik, nabi kami diusik, kami akan sengat sampai mati. Kami akan kejar masuk ke lubang manapun, kami akan kejar. Nah kadang-kadang orang Kristen pun prinsipnya seperti itu. Pak, saya ini orangnya baik Pak.
Kalau apalagi orang itu baik sama saya, oh saya berikan leher saya, kepala saya pun saya kasih. Tapi kalau orang itu orang jahat Pak, aku lebih jahat daripada setan Pak. Ada yang gitu. Berhenti dengan prinsip seperti itu. Tuhan gambarkan Anda dan saya seperti domba. Domba itu tidak berdaya. Binatang yang kalau dibawa ke tempat penggembalaan tidak bisa balik, itu domba. Binatang peliharaan yang lain masih bisa balik ke rumah. Saya cerita dengan penghobi burung. Di sekolah burung dipelihara. Dia beli burung merpati pos dari Jakarta, merpati pos golden. Dibeli. Bawalah ke Jambi. Udah hampir setahun, udah beranak. Dia pikir, wah pasti udah enak dilepas saja. Terbang dia. Kemana? Balik ke Jakarta, saudaraku. Bayangkan nyebrang lautan itu. Domba enggak bisa. Maka Tuhan bilang, kamu manusia seperti domba yang tersesat, yang masing-masing mencari jalannya sendiri. Ada yang pilih ke sana. Oh, supaya saya bisa selamat, saya harus berbuat baik. Oh, supaya saya bisa selamat, saya mesti bermeditasi atau mesti banyak merenungkan, menyatu dengan alam. Oh, supaya saya bisa selamat, saya mesti perlu perjuangan, menyiksa diri. Kayak aliran agama yang di Nepal, untuk bisa sampai ke kuil, dia mas merangkak, saudaraku. Jalan berburu, dia rangkak, dia pakai kayak selop dari kayu tuh, ada karetnya, tarik lagi, terus tiarap gitu, terus bisa bayangkan. Seperti domba yang masing-masing mencari jalannya sendiri. Agama itu manusia berusaha mencari Allah. Tapi kekristenan Allah yang mencari manusia. Amin. Itu yang membedakan. Jadi kalau ada orang Kristen mau murtad, mikir saudara. Engkau itu punyanya Tuhan. Dan Tuhan itu semakin hari sedang semakin memancarkan terangnya. Jangan main-main dengan Tuhan. Ada ustadz yang sok-sokan taruh Alkitab, lalu maaf diperlakukan kayak gitu. Aku mau lihat dalam tempo 30 hari, kira-kira aku mati atau enggak. Kolab dia sekarang, kena stroke, belum sampai 30 hari. Saya dikirimi YouTube, saudaraku, komedian seorang wanita Eropa, wanita luar negeri dari Amerika. Dia ngelawak. Saya udah divaksin, vaksin booster, vaksin yang lain. Saya keliling dunia, saya tidak kena COVID. Karena vaksin yang melindungi saya. Bukan Yesus yang melindungi saya. Orang bertepuk tangan, tiba-tiba blak. Detik itu juga kayak Herodes ditampar oleh malaikat Tuhan. Sebelum dia datang, dia akan menampakkan kemuliaannya. Makanya anak-anak Tuhan itu mesti semakin sungguh-sungguh, semakin serius, saudara. Nah, Tuhan tuh mau membawa domba-dombanya ke suatu tempat yang namanya tempat yang penuh dengan air, sungai, dan ada rumput yang hijau. Itu goalnya Tuhan. Demikian pula Bapa di surga membawa kita ke suatu kehidupan. Kita mengalami surga di bumi. Walaupun bumi banyak masalah, tapi kita merasakan ada surga di dalam hati kita. Dalam diri kita ada kehidupan. Tapi untuk sampai ke titik kehidupan seperti itu Bapak Ibu,
kehidupan yang berkemenangan mesti melewati jalan yang namanya lembah kekelaman. Lembah dan bayang-bayang maut. Karena enggak jalan lain. Ketika domba dibawa ke situ, stres. Tidak ada rumput, gelap, sunyi, licin, curam. Saya mau kasih tahu ya, barangkali, siapa tahu, dan saya percaya, pada tahun ini, Bapak Ibu engkos yang dibawa oleh Tuhan, satu jalan yang namanya lembah kekelaman. Itu jalannya turun ke bawah. Mungkin bisnismu, usahamu lagi turun. Mungkin kesehatanmu lagi turun. Kekuatanmu lagi turun. Mungkin juga rohanimu barangkali sedang turun. Dan jalan itu bukan cuma menurun. Jalan itu licin. Mesti hati-hati. Tahun 2023 mesti hati-hati. Mesti pegangan Tuhan. Dan jalan itu sunyi. Barangkali engkau sedang diizinkan Tuhan mengalami suatu kesunyian, kesendirian. Karena engkau sedang jatuh, engkau sedang bangkrut, engkau sedang punya masalah besar. Orang-orang meninggalkanmu semua. Saya itu ada anak Tuhan. Ya ketika ekonomi agak sedang lah. Banyak temannya. Orang ini sering ngajak saya makan. Kalau punya duit, dia itu begitu saya lihat royal gitu loh. Saya sering diajak makan. Suatu saat dia bangkrut sudah. Semua orang dipinjemi. Memang dia nggak berdaya lagi. Belum lagi kena masalah keluarga. Setiap dia WA sama orang, telepon sama orang nggak diangkat. Takut nanti dipinjemi duit. Nah paling idealnya telepon pendeta. Kan pendeta kan duitnya nggak banyak. Pak bisa nggak ketemu? Ada waktu nggak? Ada. Kita ngobrol. Cerita Pak, ya kuat ya maju terus, kami doakan jangan mundur. Berapa hari lagi telepon lagi, Pak ada waktu enggak? Ntar jam sekian saya ada waktu, kita ketemu ya. Yang ceritakan yang kemarin-kemarin yang dia ngomongin. Ya kuat ya. Enggak tahan lagi, Pak kami mesti di Jakarta. Ya udah kami doakan. Jakarta terpuruk. Hubungi saya, Pak bisa enggak ketemu? Ntar dulu saya atur waktu dulu. Oh bisa, temu ya. Oke. Sama ceritanya. Karena yang lain enggak mau nemuin dia. Kemarin, Pak kan saya ada pemberkatan nikah di Jakarta. Ya. Lalu ada waktu enggak Pak? Ada hari ini jam sekian ada. Bisa ketemu enggak? Boleh. Ayo kita ketemu. Gimana ceritanya? Ya pokoknya saya harus ketemu Bapak. Ini Bapak tahu enggak? Sekarang saya sudah mulai bagus. Ya, orang udah mulai percaya sama saya menjalankan suatu pekerjaan. Wih bagus. Ya udah, kami ikut senang sebelum itu.
nyalami saya. Apa? Enggak usah. Enggak bisa, saya harus memberkati Bapak. Ya udah, kalau itu mau kamu silakan, tapi saya, betul Pak, karena kami sudah rasa diberkati. 2 bulan ini ekonomi kami udah bagus. Udah kamu diam, kamu doa, mengucap syukur sama Tuhan. Dan banyak orang-orang yang hari ini kondisinya seperti orang tadi, sedang sendirian. Karena ditinggalkan orang-orang yang kemarin dekat dengan dia. Saya mau kasih tahu itu diizinkan Tuhan. Engkau sedang memasuki masa kekelaman, lembah kekelaman. Lalu bagaimana Pak ketika Tuhan membawa hidup saya, perjalanan hidup saya, perjalanan keluarga saya, perjalanan bisnis saya ke lembah kekelaman? Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Jadi jawabannya ketika Tuhan membawa saudara tahun 2023 ini ke situasi yang sulit, keadaan yang tidak baik, jawabannya jangan takut. Apa saudara? Jangan takut. Catat baik-baik. Kenapa kita tidak boleh takut? Menurut para ahli, baik juga para medis, ahli kejiwaan, ketika seseorang itu takut atau kaget atau terkejut karena ada kejadian yang mendadak tiba-tiba berubah, mengejutkan, maka dalam tubuh orang itu akan mengeluarkan hormon yang namanya hormon adrenalin. Kadang-kadang orang yang ikut body jumping itu, wah pakai tali turun ke jurang. Mau tiba-tiba dia ditarik lagi. Dia teriak. Sudah ke Ancol ikut itu apa, kora-kora, halilintar, dia ayo dibanting sana. Teriak. Itu ngetes adrenalin. Ketika orang itu takut atau kaget, terkejut, tubuh akan mengeluarkan hormon adrenalin, lalu mengalir ke otak. Lalu otak ketika terima hormon adrenalin, dia akan membuat keseimbangan. Membuat orang tadi tiba-tiba mulai waspada, mulai lebih fokus. Ketika terkejut kaget itu semua organ tubuh akan bereaksi. Ketika hormon itu keluar, hormon adrenalin itu menetralisir, menjadi seimbang lagi. Tenang, maka lebih fokus lagi. Akan tetapi ketika seorang atau seorang itu terus menerus dihantui oleh ketakutan, oleh kecemasan yang terus menerus, oleh kekhawatiran yang terus menerus, maka hormon adrenalin akan habis dan tubuh akan mengeluarkan yang namanya hormon endorfin dan hormon tiroid. Nah, hormon itu ketika keluar dari tubuh itu mengakibatkan kepanikan, stres. Detak jantung berdetak begitu kuat dan akan menjadi tidak stabil kalau terus-menerusan. Kadar gula pun akan naik, kadar gula jadi naik, tekanan darah meningkat, sakit kepala, pusing, pandangan pun jadi kabur, orangnya jadi gelisah dan gampang marah. Orang yang gampang marah hari ini hati-hati, jangan-jangan tuh engkau sedang mengeluarkan hormon ya, endorfin sama tiroid. Gangguan tidur, mudah lelah, migrain, dan ujung-ujungnya depresi. Dan akan dampak-dampak yang lain itu. Makanya nggak boleh takut.
Jikalau ada masalah, ada tantangan, kamu tawar hati, maka kecillah kekuatanmu, kecillah kuasamu. Jadi jangan takut. Tapi untuk jangan takut mesti ada dasarnya ya. Tadi kan akibat kalau kita takut. Terus dasarnya apa? Ya di dalam Mazmur tadi pasal 23 ayat 4. Melewati lembah kekelaman, lembah dan bayang-bayang maut. Kenapa saya nggak boleh takut? Karena lembah kekelaman atau bayang-bayang maut itu hanya kita lewati saja. Kita nggak diam di situ. Saya baca di artikel dan saya diberkati dengan artikel ini. Engkau hanya melewati, nggak berlama-lama. Jangan takut. Kenapa? Saya memang harus lewati jalan itu. Jangan buat tenda dan tinggal di situ. Itu bukan tempat tinggal anak-anak Tuhan. Lembah dan bayang-bayang maut bukan tempat tinggalmu. Itu tapi tempat itu mesti engkau lewati. Untuk menuju ke suatu tempat di mana tempat itu banyak air, mata air dan ada rumput yang hijau, ada padang rumput yang hijau di situ. Makanya saya nggak takut. Kan hanya lewat saja. Jalani aja. Toh kan tidak sendirian, kan ada Tuhan. Kan enggak punya Tuhan. Itu loh dasarnya saudara. Jadi ketakutan orang yang tidak percaya beda dengan takutnya kita. Takutnya kita ketika kita takut. Wajar kita takut. Tetapi karena kita punya Tuhan, kita lewati. Coba kalau orang tuh mengalami ketakutan yang tidak ada harapannya. Tiba-tiba ada suka ada kan yang prank-prank itu ada hantu. Dia lari, padahal dia nggak bisa lari, jalan di tempat itu. Saking takutnya. Selanjutnya, bayangan itu akan selalu kelihatannya lebih besar daripada objek yang sebenarnya. Itu bayangan. Sebenarnya masalahmu itu kecil Bapak Ibu, kecil. Tapi engkau mengandalkan dan kekuatanmu sendiri, engkau merenung-renungkan sendiri, iblis ngompor-ngompori jadi gede. Menakutkan, menyeramkan. Wow. Bayang-bayang kematian. Dan iblis senang. Kasih bayang-bayang itu. Seolah-olah hanya engkau lah orang di dunia yang punya masalah paling besar. Sehingga hari-harimu dipenuhi dengan ketakutan. Karena bayang-bayang itu semakin besar. Dan ingat, bayangan itu tidak bisa membunuhmu, tidak bisa menyakitimu, tidak bisa melukaimu. Karena itu hanya sebuah bayangan. Tidak ada, gue baca berita orang mati ditumbur bayangan mobil, tidak ada. Ada bayangan mobil lewat tiba-tiba tumbur mati, tidak ada. Sebenarnya persoalan dan masalah yang diizinkan Tuhan, yang akhirnya menjadi bayangan-bayangan yang menakutkan, yang kau pikirkan. Sebenarnya itu bukan, nggak ada apa-apanya. Karena ketakutanmu lah yang membuat engkau melihat masalah itu jadi gede, menakutkan. Dan ada berita baik.
adanya bayangan, lahirnya suatu bayangan, itu karena lahir dari ada percikan sinar yang mulai memancar. Dan sebelum memancar dengan lebih terang lagi, itu ada bayangan dulu. Tandanya kalau engkau sedang melewati lembah dan bayang-bayang maut, ada janji Tuhan, ada terang Tuhan yang akan menyinari hidup saudara di tahun 2023 ini. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dan bayangan itu akan berubah jadi sinar. Janji Tuhan, kemuliaan Tuhan yang akan memancar dalam kehidupanmu. Katakan amin. Sedikit lagi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menjalani tahun 2023 ini, tahun kekelaman. Yang kedua, berharaplah terus hanya kepada Tuhan. Apa saudara? Berharap terus hanya kepada Tuhan dan jangan kepada manusia. Engkau anak-anak muda, kalau engkau punya masalah, engkau butuh sesuatu, jangan berharap kepada manusia. Bapakmu, bos besar pun jangan berharap kepada orang tuamu. Berharap sama Tuhan, Tuhan bisa pakai orang tuamu. Alkitab mengatakan ketika kita mulai berharap kepada manusia, yang datang bukan berkat, kutuk. Kan ada bapak saya. Kan bapak saya kaya. Bisa saja ketutup itu rezeki orang tuamu. Tapi kalau berharapnya pada Tuhan, Tuhan bisa pakai ayah kita, bapak kita. Siapapun Tuhan bisa pakai. Dan jangan engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tahun 2023 ini engkau akan kalah, engkau akan hancur kalau engkau andalkan kekuatanmu sendiri. Andalin Tuhan saja. Harap sama Tuhan sepenuhnya. Apa itu? Berharap. Berharap adalah menunggu datangnya sesuatu yang baik. Nantikan yang baik dari Tuhan, itu berharap. Dalam kitab Ibrani dikatakan berharap itu ibarat seperti jangkar, sauh atau jangkar. Setiap kapal harus ada jangkar. Kalau enggak kapal itu akan terombang-ambing. Yang kedua kapal itu akan terbawa arus. Demikian pula hidup kita. Kalau enggak kita berharap sama Tuhan, tahun 2023 maka jiwa kita akan terombang-ambing. Karena arus di tahun 2023 semakin tinggi, semakin kuat. Gelombangnya semakin tinggi, arusnya semakin kuat. Berdoa Tuhan, hanya Engkau-lah pengharapanku Tuhan. Daud waktu itu mengalami masalah yang berat, yang pelik sekali. Lalu dia berkata gini dalam Mazmurnya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung tinggi. Dari mana datangnya pertolongan? Karena zaman dulu orang itu kalau mau mempersembahkan korban itu ke gunung Karmisim atau beribadah mencari Tuhan, mereka pergi ke gunung dulu. Ke gunung mana? Kemana? Siapa yang bisa menolongku? Dia tuh bingung dia. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung tinggi, dari mana? Siapa yang bisa menolongku? Ternyata pertolonganku datangnya dari Allah yang maha tinggi, yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Tuhan Allah Israel, Allah yang hidup, Allah yang kita panggil dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dialah penolong kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya tidak perpanjangkan firman ini. Waktu berjalan terus. Tapi mesti nanti sudah doa ya. Seturun dari gedung ini,
Engkau punya pengharapan. Engkau enggak takut dengan tahun 2023. Engkau dengar berita, barang-barang naik. Aku punya Tuhan. Aku semakin berharap, semakin sungguh-sungguh bekerja. Engkau dengar berita, udah. Itu memang gelombangnya lagi naik. Arusnya mulai kuat. Aneh nih, orang persaingan enggak sehat. Bersaing di usaha, bersaing di dunia pelayanan, di dunia bisnis, dunia rohani pun dengan sangat tidak sehat. Tapi aku punya harapan, Tuhanku tidak akan pernah meninggalkanku. Itu saja yang ku pegang. Engkau lihat nanti, tahun 2023 ada terang Tuhan. Bayangan gelap tadi akan berubah jadi terang. Dan engkau akan sampai ke tempat tujuan. Ke mata air yang tenang. Dan ke rumput yang hijau. Hati yang damai. Dan kesejahteraan yang melimpah-limpah. Karena itulah tujuan Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, membawa Anda ke rencana yang indah. Aku punya rancangan kepadamu, bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang indah. Itu desain Tuhan untuk kita. Ikuti saja. Jangan teriak-teriak ketika melewati lembah kekelaman. Udah, pegang erat-erat Tuhan. Pegang janjinya, aku percaya. Tuhan gak ninggalin aku percaya. Tuhan gak biarkan aku di tengah-tengah badai ini. Aku yakin Tuhanku setia. Pegang terus, langit dan bumi akan bergoncang dan akan terus bergoncang. Tapi firman Tuhan itu iya dan amin. Peganglah firman itu. Jangan lepaskan. Ayo pemusik bisa maju ke depan. Engkau akan sampai ke tujuan Tuhan. Indah. Teruslah berharap. Jangan dengan kekuatanmu sendiri. Kita akan tumbang di tahun ini. Satu nyanyian kita naikkan. Nyanyikan dengan ini ya, dengan segenap hati ya. Naikkan dengan penuh harapan. Itu nanti akan datang. Kok Tuhan taruh tuh. Ada di hatimu. Ada pikiranmu. Gak takut. Ingat, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada Anda. Tuhan berikan kita kesanggupan. Cuma jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Terus pandang Dia. Rencananya terjadi. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani
Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang Mari kita berdiri bersama-sama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari angkat tanganmu saudaraku, saya akan doakan saudara. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu, domba-domba-Mu yang ada di penggulung Tuhan. Kau lihat banyak di antara anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang tidak berdaya, sedang tidak sanggup dan tidak kuat menjalani tahun ini Tuhan. Namun kami percaya, Engkau Tuhan kami. Engkau bukan hanya Tuhan, Engkau gembala kami. Peganglah setiap tangan anak-anak-Mu. Peganglah mereka Tuhan, topanglah mereka Bapa, sehingga mereka boleh kuat menjalani tantangan yang ada, persoalan yang ada. Tuhan, kami percaya ketika Engkau memegang mereka, Engkau menopang mereka, kami akan melihat kegelapan akan memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, akan memancar dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, jadikan mereka pemenang-pemenang, umat pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Topang mereka, naungi mereka dengan sayap kemuliaan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk saudara.